Oh, itu perbedaan yang paling signifikan banget ya, Pak ya. Yang awalnya mungkin Pak William ini tipe yang hunter gitu ya. Masih ingat kan Pak yang berburu gitu ya. Tapi semenjak ikut TWPL tuh udah mulai yang pendekatan dulu deh, jangan yang hard selling banget gitu ya. Nah, berarti kan di situ Pak William tuh sempat apa ya? Mungkin Pak William juga masih ingat ya. Artinya diajarin nurture, bertani, sama pencatatan. Nah, itu kayaknya yang nanti akan kita sorot sih Pak William highlightnya gitu loh. Jadi nanti gambarnya teman-teman, oh bedanya itu ya. Karena sebenarnya kan untuk training Prulit sendiri kan ada yang reguler juga ya Pak ya. Yang setiap hari Rabu pagi itu yang kita bahas aplikasinya tuh di dalamnya tuh aktivitasnya kayak gimana. Cuman kan di sini mungkin nanti akan ada pertanyaan nih karena kan kita open question juga ya buat teman-teman yang join. Jadi bedanya apa nih kalau misalkan saya udah pernah ikutan training Prulit yang reguler dengan yang TWPL. Jadi mungkin dari jawaban Pak William tuh saya ambil dua kesimpulan yang awalnya hard selling, terus jadi proses nurture, dan juga ada proses pencatatan tadi ya Pak ya. Oke, siap. Nah, gini Pak, kan tadi udah ada ya highlight yang mau kita bahas ya untuk nanti bisa dijadikan topik pas talk show nanti. Jadi gini Pak, kan dulu Pak William ini pas ikut KWPL tuh awal tahunnya dari mana? Atau ada yang menyarankan ikut? Atau mungkin karena lihat flyernya, kok ini kayaknya menarik nih, pembahasannya beda nih dari yang lain-lain. Itu pertama kalinya gimana? Oh, lihat dari flyer ya berarti ya. Oke. Nah, terus Pak, hmm, kalau Pak William sendiri punya nggak pengalaman menarik? Kan tadi kan yang awalnya hard selling ya, Pak William ya. Punya pengalaman menarik nggak Pak saat mengimplementasikan nurturing itu? Mungkin bisa share. Boleh Pak, nggak apa-apa di-share aja Pak. Ceritanya boleh. Rarity. Oh, oke. Siap. Nah, Pak, berarti kan dari nurturing tadi, Pak William tuh ada yang berhasil closing ya. Puji syukur ya, Pak ya. Nah, waktu itu cara Pak William tahu nih kalau misalkan proses nurturing itu berhasil, apa yang mungkin mungkin Pak William share kan itu kan berarti sebelum closing ya Pak ya. Kayak waktu kita awalnya pendekatan nih PDKT dulu, terus kemudian kan kita belum langsung ke closing nih Pak. Tapi gimana caranya pada saat itu Pak William nih dari yang awalnya pendekatan, terus langsung deh oke deh kayaknya bisa saatnya yang tepat nih buat nawarin produk. Itu kalau dari pengalamannya Pak William sendiri, ada nggak apa ya satu momen yang oke kayaknya udah saya bisa nih mulai nih untuk eh apa namanya share produk. Hmm, mm-mm. Oh, jadi awalnya closingnya pro cerah dulu,
gitu ya. Oh, oke oke. Jadi itu pengalamannya Pak William dari yang proses nurturing terus jadi closing tadi ya Pak ya. Itu prosesnya berapa lama Pak yang nasabahnya Pak William nih dari yang awalnya beli buat anaknya terus jadi ke produk kesehatan. Pak William masih ingat nggak kira-kira apa hitungan tahunkah, bulankah? Oh, 1 tahun Pak pendekatannya. It, hmm, mm-mm. Oh, tarik ulur ya Pak ya. Hmm, oke oke. Jadi memang butuh proses lah ya Pak ya ada ya si nurture ini ya. Itu berarti si closing produk Prucerah tadi tuh Pak. Oh, enggak ya? Oh, hmm, oke. Oke, siap. Kalau tadi kan berarti butuh waktu beberapa, enggak beberapa tahun ya Pak ya. Ada hitungan tahun lah ya. Berarti ya. Ada nggak Pak yang mungkin yang punya pengalaman Pak William, ada yang paling cepat atau tercepat pengalamannya Pak William berapa lama? Oh, yang priority ya. Hmm, oke oke. Pak, tadi kan berarti si nasabah ini ya yang berhasil closing itu awalnya kategorinya kalau boleh tahu mulainya dari D apa C tuh, Pak? Oh, yang D. Mm-mm. Nah, kalau pendekatan waktu dengan si kategori D ini, Pak, based on pengalamannya Pak William ya pasti ya. Kan D itu kan kita tahu ya, eh, apa namanya, untuk untuk dia ngerespon chat kita aja tuh kemungkinan besar tuh akan yang bisa jadi direspon, bisa jadi cuman di read gitu ya. Kadang tuh suka gini, Pak, kalau Pak gimana ya kalau supaya saya tetap percaya diri nih Pak William walaupun sapaan saya, chat saya nggak direspon pada waktu itu Pak William tuh menanggapinya seperti apa?
langsung di delete. Hmm, benar. Oke. Konten yang Pak Welem sering gunakan saat sapa-sapa kategori D, contohnya kayak gimana, Pak? Hmm, Hari Raya ya. Oke. Oh, oke. Iya sih. Kalau hari raya kita diucapin misalkan selamat kemarin deh hari raya Natal gitu kan ya, Imlek, atau mungkin bentar lagi Idul Fitri. Oh, mereka respon ya, Pak ya. Oke, oke, oke. Oke, kemudian Pak, ini gimana nih? Kan tadi Pak William tuh sempat share bahwa ada yang privilege priority juga ya, Pak ya, bener ya? Soalnya kan kadang ada yang, duh privilege priority tuh, Kak, saya jarang closing dari situ kan ya. Kalau misalkan dari Pak William sendiri deh, gimana untuk memanage ekspektasi nasabah yang awalnya tuh nggak dikenal? Nih ya Pak ya, kan kita pasti kan harus sapaan dulu kan. Cuman itu kan menjadi hal yang beda ya Pak. Kalau yang tadi kan kategori D berarti kita udah kenal nih. Tapi hanya tahu gitu ya. Kalau privilege priority kita sama sekali nggak kenal itu Pak William dengan orang tersebut. Nah, Pak William itu pendekatannya bagaimana? Hmm, oke. Ya, siap. Hmm, oke. Itu tadi yang di luar negeri ya, Pak ya? Oh, tinggalnya di Tangerang. Oke, jadi emang pendekatannya sebenarnya sih sama aja ya, Pak ya. Pakai nurture-nurture tadi doang ya. Cuman kan untuk awal, kalau si D tadi lebih ke jangan langsung tawarin produk gitu ya. Bahkan kita untuk share-share konten umum dulu. Sedangkan kalau yang si priority itu Pak Welem tuh langsung apa ya kayak kalau ada yang mau ingin ditanyakan soal produk boleh tanyakan langsung sama saya gitu. Kita terbuka banget soalnya Pak ya. Hmm, hmm, ya, ya. Yang
Iya, yang tradisional berarti ya Pak ya? Oh, oke. Itu lewat chat atau by phone tuh Pak? Kalau udah sama priority. Oh, tetap chat ya? Ah, wih enak banget Pak. Siap, 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 siap. Oke, Pak. Berarti kan dari Pak William sendiri tuh udah punya banyak pengalaman lah ya dari yang awalnya kategori D terus sama priority juga tuh ya. Pasti kan pendekatannya beda tuh Pak. Nah, kalau untuk nasabah lama Pak William, saya mau tanya. Pak William masih mungkin ada pengalaman nggak nih komunikasi terjalin dengan baik sama nasabah lama, terus sehingga dia eh, yang udah lama banget dia punya produk beli sama kita, terus akhirnya karena Pak William mungkin menerapkan sistem nurturing ini ya, dia beli lagi tak sama saya. Ada pengalaman seperti itu nggak Pak untuk nasabah lama? Oh ada, boleh dong Pak diceritain Pak. Hmm, jadi dulu pernah closing sama Pak William, terus seiring berjalannya waktu mungkin sempat nggak cacatan mungkin ya Pak ya. Nah, oh Pak William tuh di mana ya? Oh di Semarang. Oke, orang Semarang ya. Siap, itu di Jakarta ya. Nasabah lama berarti ya Pak ya. Nah, pendekatannya lagi Pak, beda nggak? Ada nggak sih Pak? Mungkin yang bisa di-highlight nih. Jadi kayak tadi kan kita udah bahas yang D, terus kemudian yang priority dan nasabah lama. Yang menurut Pak William, ih ada persamaan nih, ada perbedaan nih. Mungkin dari perbedaannya dulu deh Pak. Ada nggak kira-kira mungkin Pak William temukan pada saat PDKT sama nasabah lama kita? Hmm, 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 Oh, jadi mungkin bisa dibilang pendekatannya ini walaupun berbeda dengan yang si priority ataupun D, cuman bisa dibilang ini lebih cepat ya Pak ya dibanding pendekatan dengan kategori D ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Hmm, iya sih benar ya. Karena kalau klaim kan berasa udah pernah dibantu kan ya. Jadi itu pendekatannya ya sih benar sih Pak berasa sih lebih enak ya, lebih smooth mungkin ya Pak ya kalau dibandingkan dengan si D walaupun kita kenal sama dia kan tapi mereka sendiri juga belum tentu respon chat kita kan ya. Oke, noted Pak. Kak Nah, Ita, sorry aku potong. yes Kak Dewi.
Pak William, thank you banget ya Pak William ya untuk ketersediaannya Pak William untuk mengisi sesi kita nanti ya Pak. Gitu. Iya, eh Kak Ita, Kak Fitri, dan Pak William mohon maaf, aku harus leave. Sehubungan ada yang harus dikerjakan ya, gitu ya. Ah. Siap. Thank you Kak Kak Ita, Dewi. Kak Ita silakan lanjut. Thank you Pak William, Siap. thank you Pak Fitri, bye. Bye. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Eh, aku ada pertanyaan mungkin yang gini Pak. Pak, kalau misalkan saya tuh mungkin nih sama seperti Pak William di awal tadi, saya tuh terbiasa untuk hard selling, menjadi seorang pemburu gitu ya. Pemburu banget, pokoknya saya belum kepikiran deh nurture seperti apa. Menurut Pak William, nih, dari pengalaman Pak William sendiri, saya masih cocok nggak ya Pak ngikutin program ini? Enggak, dari pas mungkin dia awal join gitu ya, sampai dengan saat ini, sampai dia sebelum ikutin training Proles nanti kan dia nggak kebayang tuh ya bakalan diajarin apa ya. Cuman saya ngeliat flyernya modelnya mirip kayak Pak Walem pada waktu itu gitu ya sebelum ikutan training TWPL. Yang yang di tengahnya di sini gini Pak, saya tuh orangnya nggak pernah yang pendekatan-pendekatan se selama itu sih Tak gitu kan ya. Saya seringnya tuh justru sebagai hunter ini, sebagai pemburu ini. Kira-kira kalau saya ngikutin program ini dengan tipe kalau saya yang sebagai seorang pemburu, masih cocok nggak ya untuk saya ikutan training TPL? Jadi masih terbuka lebar untuk siapapun ya Pak ya. Mm-mm. Oke, itu dari sisi dia biasanya tuh sebagai seorang hunter berarti masih ada kesempatan dapat ilmu baru bahkan ya Pak kalau ikutan si training PMC ini ya TWPL tuh kalau dulu. Nah, Pak, ada lagi nih. Ini masakan tipe ya namanya juga kan kita punya punya apa ya? Punya karakter yang beda-beda ya, Pak. Kalau tadi kan sebagai seorang pemburu nih, kalau menurut Pak William dia untuk orang-orang yang aduh kalau saya orang yang introvert gimana ya? Ini kan lebih banyak sering komunikasi nih sama calon nasabah harus yang berkelanjutan gitu ya nggak mungkin yang cuma sekali udah dua kali udah terus udah deh tuh kita nggak ngelanjutin. Nah, kalau saya orang yang introvert, gimana Pak? Bisa nggak ya kira-kira kalau menurut Pak William sendiri? Hmm, mm-mm,
Oke, jadi masih cocok aja sebenarnya ya Pak ya, asalkan mau. Benar-benar. Sering ya Pak ya pengalaman kayak gitu ya Pak ya, nge-share ke ibu-ibu harus yang ada diskonan-diskonan supermarket ya. Hmm, benar-benar, benar-benar benar. Pak William, berarti Pak William ini termasuk introvert juga ya Pak? Tapi Pak William, boleh nggak kalau misalnya kita highlight terkait dengan itu? Karena eh, saya yakin teman-teman yang ada di luar sana itu kalau bicaranya seseorang yang sempurna itu mereka akan apa namanya amazed gitu ya. Tapi setiap orang merasa bahwa ada ketika saya introvert, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, boleh ya Pak, nanti kita highlight. Nanti kan moderatornya Kak Ita kebetulan. Boleh ya Pak, nanti Kak Ita mungkin akan mention hal itu eh, terkait dengan apa namanya seseorang yang introvert itu bisa bisa maju dan berkembang gitu karena ada banyak akses, ada banyak fasilitas yang bisa dimakin seperti yang tadi Kak Pak William sharing gitu. Karena tadi saya dapat insight-insight baru tuh dari apa yang dijelasin sama Pak William sebenarnya. Kayak ternyata Pak William itu menganalisa sangat baik sekali orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Nanti kalau boleh mungkin diceritakan lebih panjang, lebih lebih luas lagi terkait misalnya trik-trik apa yang tadi digunakan sama Pak William, yang nantinya mungkin sama Kaita akan dibuat poin-poinnya bahwa apa-apa aja sih yang dilakukan sama Pak William gitu. Kayak tadi kan undangan apa kalau chat itu ke hari raya gitu ya Pak William ya. Hari raya terus tadi juga ngomongin sesuatu hal yang memang benar-benar disukain. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan sama Pak William ini adalah apa yang benar-benar diajak sama TWPL atau PMC sekarang ini nih Pak. Jadi saya sih berharap kita bisa highlight lebih luas lagi tentang apa yang Pak William sampaikan dan feel free aja Pak keluarin apa yang Bapak punya karena yang kita undang, yang kita ajak orang-orang ini adalah kita mau ngajak kesuksesannya Pak William ke mereka juga gitu. Karena kalau kita lihat kan poin activity-nya Pak William itu banyak sekali nih. Mungkin Kaita belum nyampe ke pertanyaan ke situ tuh. Tapi salah satu trigger utamanya kenapa kita undang Pak William adalah karena aktivitas yang dilakukan, yang tercatat, yang kita lihat bahwa ada komitmen, ada disiplin, ada 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 willing buat melihat bahwa aplikasi yang diberikan itu bisa bermanfaat untuk Pak William analisa gitu. Jadi boleh ya Pak ya dikeluarkan semua yang dipunya. Sehari-hari memang Oke. penulis priority masuk terus ya Pak. Oke. Poin-poin lead star-nya ada berapa Pak kalau boleh tahu Pak William? Berarti udah banyak closingan ya dari penulis priority ya Pak? Hmm, ya, oh iya iya.
Benar, 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 benar. Oke. Ya, jadi memang memanfaatkan dengan fasilitas yang ada berarti ya Pak William ya. Kalau LX itu sering di-share sama Pak William, gambar-gambar dan lain sebagainya. Gambar-gambar yang ada di konten-konten yang ada di LAR itu sering di-share juga ya Pak. Jadi masukan tuh Pak buat kita tuh Pak. Thank you ya Pak William. Hmm. Hmm, oke. Yang Pak William buat itu di-share-nya eh, di sosial media juga nggak Pak? Oh, hmm. Oh, jadi Pak, jadi, nih, 9.600 Kak Fitri, rate star-nya Berapa Pak? 9.600. 600. Boleh kita showing nggak Pak? Boleh nggak? Jadi apa namanya 9.000 itu bukan angka yang sedikit banget. Hmm, Apa namanya? Mungkin kita boleh tampilin ya Kak Ita ya. bener. 950. sembilan Kalau ribu boleh nanti dapat capturean dari point lead start-nya ya Pak ya. Nanti boleh dikirimin ke Kak Ita mungkin biar kita bisa masukin itu eh, ke flyer hopefully gitu. Hmm, hmm, hmm. Hmm, ya, ya, betul, betul. Biasanya ngeklik gagal menjualnya itu di posisi ketika apa tuh Pak William?
Oke, oke. Sip. Kalau misalnya udah dia salah ngeklik itu masih dilanjutin nggak Pak William? Oke. Benar-benar benar. Ya, 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 ya. Tapi kalau misalnya dia masih mau berkomunikasi, berarti masih dilanjutin tuh ya Pak ya? Sampai, sampai dengan tahap atur janji temu begitu ya? Aku malah nanya balik, saya butuh kerjaan ya Pak ya. Ya, Ah, oke. Pak, ini menarik nih yang tadi sosmed ya Pak ya, karena mungkin nanti kan yang hadir pun ada yang dari Gen Z juga ya Pak ya. Nggak menutup kemungkinan nih, karena kan di Prudential sendiri kan udah mulai banyak yang join Gen Z ya Pak. Nah, kalau sosmed, berarti kan Pak William tadi kan punya IG khusus ya, benar ya Pak ya? Nanti boleh ya Pak ya ditaruh apa di infoin nih pas lagi preview nama IG-nya apa, siapa tahu aja nanti teman-teman yang join tuh mungkin pengen lihat cara komunikasinya Pak William seperti apa. Biasanya di IG story berarti ya Pak. Oh, oke. Oh. Nah, kalau di IG pribadi Pak William nge-share. Oh. Oh, jadi benar-benar pure di IG yang satunya lagi itu ya Pak ya. Untuk Hmm. ya, betul, betul. Oke. Mm-mm. Pak William, Kak Ita, boleh nggak kita buat sesuatu hal yang berbeda dengan preview besok kalau boleh. Nanti mungkin Kak Ita akan share pertanyaan-pertanyaannya ke Pak William, tapi boleh nggak kita urutin apa-apa aja yang dari mulai skema pertama dari pertanyaannya Kak Ita, mungkin ada nanti capturean-capturean yang Pak William bentuk, kita jadikan itu ke dalam slide, supaya nanti ada tampilannya yang teman-teman bisa lihat Pak William. Baik misalnya dari apa namanya poin lead star-nya Pak William, kemudian akun yang Pak William buat, kemudian kalaupun misalnya kan terkadang begini ya Pak, kalau tadi Pak William saya bikin flyer sendiri karena itu tidak mencakup dengan apa yang saya lakukan gitu kan ya, yang saya dapetin dari LAR. Tapi saya nggak patah semangat. Itu saya jadikan konten untuk saya kirimkan ke nasabah yang A, nasabah yang B ini yang saya kirimkannya seperti apa. Nah, nanti kalau boleh percakapan yang Bapak dapetin jawabannya dari misalnya yang tadi hari raya tuh Pak, kalau mungkin masih ingat Pak William, nasabah-nasabah, calon-calon nasabah yang tadi yang berhasil closing itu, sapaan pertama kalinya apa, terus ketika dia handling objection, Pak William menjawabnya apa, kemudian itu ada capturannya tuh Pak, supaya kita bisa showing ke teman-teman.
gitu. Jadi teman-teman belajar dari apa yang Pak William sudah lakukan. Kalau seperti itu boleh Pak? Boleh, boleh. Dengan apa yang kita punya nanti hopefully bisa di showing, nanti Kak Ita mungkin akan apa bareng-bareng nanti dibantu sama kami semuanya, kita akan buat apa urutannya supaya nanti ketika Pak William bicara itu ada tampilan sebagai barbuknya gitu Pak. Gitu. Benar-benar. Jadi nanti ada slide juga yang ini loh teman-teman yang saya lakukan, ini yang saya sudah berikan, ini point lead star-nya sudah pasti kan nanti kalau kita sekarang bicaranya Wellia point lead star-nya 9 ribuan, nanti ketika di sesi preview di minggu depan tentunya udah pasti itu kan di atas itu kan ya Pak. Gitu. Jadi kita sih berharap apa namanya bisa kita kita tularkan lah apa namanya komitmen dan disiplinnya tenaga pemasar gitu. Boleh ya Pak ya? Kalau nggak rajin-rajin amat bisa sampai 9 ribu itu gimana Pak? Oke, itu tuh menjawab juga tuh Pak William yang biasanya tuh saya tanyakan gini, kalau soal pencatatan, kalau selama ini saya udah rajin mencatat, tapi biasanya ada yang catat di mungkin di notes HP gitu kan ya Pak ya, ada juga yang catat pakai apa buku tulis biasa. Nah sebenarnya Pak William tadi udah menjawab sih yang akan saya tanyakan tuh ya itu menjadi mungkin perbedaannya ya Pak William ya semenjak dulu yang manual, terus sekarang apa-apa udahlah pokoknya diperlulit semua deh. Habis Pak William telepon gitu ya, apa Pak William janji temu, itu secara otomatis kan udah jadi kebiasaan ya Pak ya untuk catat di Perlulit sebenarnya nggak Pak? Oh iya. Hmm. Catat manualnya di apa nih Pak? Di buku kah atau di handphone kah? Di notes? Biasanya Pak William pakai apa? Oh. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Nah, Pak William sendiri eh, biasanya kalau untuk nyatet, sekarang kan lebih condong berarti nyatetnya di Perlulit ya Pak ya, udah mulai terbiasa nih. Itu biasanya dilakukan kapan Pak? Punya waktu-waktu khusus nggak? Oh, oke. Kalau buat ilustrasi berarti langsung diserahkan sama nasabahnya ya Pak ya, buat ngisi-ngisi. Mm-mm. Mm.
Oke, itu jadi pencatatan dari sisi nasabah kan ya. Kalau dari ini sendiri deh Pak, kalau misalkan Pak Welan emang habis ketemu nih tadi janji temu sama calon nasabah PDKT gitu ya. Kan kita biasanya tuh suka ada yang diupdate di Perlulit sebenarnya Pak ya, pakai update feedback tuh. Nah, Pak Welan punya waktu apakah saat itu juga langsung sebelum pulang ke rumah mungkin ya, atau mungkin pas pada saat malam hari aja deh, tadi saya seharian ini ngapain aja ya. Ada waktu khusus nggak kalau Pak William sendiri? Hmm, bener-bener. Mm-mm. Berarti Pak William nih sering ngecek ranking ya, buat jadi buat jadi ini juga nih mungkin yang awalnya tadi kan Pak William bilang kan, aduh tas saya juga nggak rajin-rajin amat gitu ya, nggak rajin tapi 9 ribuan tuh tadi Pak. Itu termasuk rajin loh Pak sebenarnya Maya. Cuman menurut Pak William, aduh saya nggak rajin-rajin banget tak. Jadi mungkin pemicunya tuh yang si ranking ini ya, makanya Pak William kalau udah mulai kelamaan nggak update, lupa, mungkin sibuk gitu ya Pak ya, langsung oke saya mau jadi rankingnya naik nih. Bener nggak Pak? Hmm, oke. Jadi makin terpacu tuh ya Pak William ya. Jadi ambis ya. Setelah ngelihat rankingnya turun, oh, harus apa nih? Mm, 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 mm. Oh, pendekatannya kalau punya anak kecil, biasanya Pak William seperti itu ya. Dari anaknya dulu ya yang di sini ya. Bener-bener. Ah, kompetitor ya. Oke, oke. Ya. Bias. Hmm, oke, siap. Pak, kebetulan ini udah bentar lagi ya Pak ya, karena kami nggak mau menahan Pak William lebih lama, takutnya Pak William pasti punya kesibukan lah ya setelah ini. Jadi kalau yang bisa saya buat kesimpulan ya, tadi tambahan dari Kak Fitri juga ya, highlightnya mungkin nanti yang akan saya tanya di dalam preview itu, yang tadi ya Pak, nasabah yang closing dari sistem nurture tadi ya Pak, yang awal kita bahas ya, itu kan supaya buat apa ya, jadi poin, justru menjadi poin utamanya banget tuh. Oh ternyata kalau biasanya saya hunter tuh ternyata pakai nurture bisa juga ya closing. Itu mungkin nanti ya Pak ya yang akan di highlight. Terus yang tadi masalah yang introvert tadi ya Pak ya, yang sempat saya tanyakan tuh ya, itu juga nantinya akan
jadi highlight pembicaraan kita di preview nanti. Terus pendekatan yang berbeda kan tadi Pak William udah sempat jelaskan yang pendekatannya walaupun sama-sama pakai proses tercering antara yang D, antara yang priority, antara yang nasabah lama itu boleh ya Pak untuk dijadikan apa ya pembahasan mungkin lebih dijelasin panjang lebar tuh nanti pada saat preview ya Pak ya. Oke, itu yang ketiga. Nanti saya ini kok saya apa namanya? Saya infoin lagi di dalam WhatsApp chat ya Pak ya. Oke. Kemudian keempat tadi yang pendekatan lewat sosmed. Itu kan juga bisa ya Pak. Sosial media zaman sekarang kan apa-apa kita uploadnya ke sosmed. Mungkin itu juga boleh dijadikan tambahan. Kok ternyata bisa juga kok nih memanfaatkan gak hanya personal chat, gak hanya kita japri-japrian, tapi sosmed pun bisa dilakukan. Entah upload tadi story kalau nggak mau dikit-dikit kok dia nge-share-nya produk mulu sih gitu kan ya. Sampai ke pembuatan IG khusus tuh Pak William ya. Oke, paling empat itu aja ya. Kak Fitri ada mau ditambahin nggak untuk highlightnya? Yes, Kak Fitri aman ya? Nyaman. Aman. Oke. Tadi Paling ngomong tiba-tiba ternyata masih di mute Kak Ita. oh, tapi kelihatan kok dari gerak bibirnya. Sama ini Pak yang tadi Kak Fitri mungkin sempat tadi kalau mungkin berkenan ya Pak William kita pengen ada supaya yang membedakan dengan preview yang sebelumnya tuh ada satu bukan bukti ya lebih kepada ini loh hasilnya nih si caption sorry si capturean poin lead star ya kan kemudian IG khusus yang asuransi tadi tuh Pak boleh di capture juga terus contoh-contoh percakapan dari mulai salam sampai ke mungkin nggak perlu banyak-banyak sih Pak hanya yang tadi kategori D-nya yang akhirnya berhasil yang awalnya kategori D terus lama-lama berhasil closing. Terus kemudian yang priority yang tadi berhasil closing tuh Pak sama yang nasabah lama mungkin ya. Nanti kita mintakan untuk contoh percakapannya nih. Paling nggak teman-teman nanti yang join tuh oh ternyata bisa juga ya walaupun awalnya nggak kenal-kenal banget, walaupun awalnya dia mungkin skeptis sama asuransi, tapi dengan proses pendekatan nurturing ini sama aktivitas yang udah Pak Wele yang melakukan di ini ya setelah ikut TWPL itu membuahkan hasil yang wah closing loh sampai akhirnya gitu. Oke, nanti tuh saya informasikan lagi di WhatsApp ya Pak ya boleh ya? Oke siap ya. Kak Fitri ada yang mau ditambahin lagi nggak? Kapan sih Kak Ita? Nanti tinggal kita susun aja Mm-mm. apa yang Pak William dapetin sama di slide-nya. Mungkin nanti di penghujung apa-apa aja yang didapetin sama Pak William dari apa aja yang didapetin dan dipraktekin sama Pak William itu dijadiin slide sama kita mungkin seperti Siap. Nggak perlu buru-buru kok Pak masih ada waktu berapa tuh ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kamis pagi juga kalau Pak William Pak baru bisa Kamis pagi nih nggak apa-apa yang penting jangan Kamis siang ya Pak karena acaranya udah mau mulai oke deh kalau gitu terima kasih banyak ya Pak ya untuk kehadirannya ya Pak thank you Pak William. Nanti kita thank you ketemu. banget iya sama-sama Pak thank you Kak Fitri Kita kita ketemu di Kamis depan ya Pak ya nanti saya kirimin virtual backgroundnya juga oke siap kasih Pak